Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kiai Imad itu jangan diundang, tetapi didatangi. Kalau diundang, beliau tak akan hadir. Walaupun Rabithah Alawiyah bersikeras mengundang beliau, ya, yang telah kita lihat baru-baru ini kan, Rabithah Alawiyah membuat banner mengundang Kiai Imad, Gus Fuad Kleret, Mama Gufron, Guru Gembul, Said Zulfikar, dan videonya pun telah tersebar di mana-mana, yaitu diskusi keabsahan nasab Ba'alawi. Itu kalau tidak salah pada tanggal 7 sampai 8 September. Kita sama-sama mengetahui pelajaran dari pengalaman yang telah lalu. Kiai Imaduddin tidak akan datang. Ya. Contoh saja sewaktu di Kesultanan Banten untuk munazarah, menguji kesahihan risalah atau tesisnya yang berjudul Al-Mawahibul Laduniyah dan I'anatul Akhyar yang membatalkan kesahihan nasab Ba'alawi atau habaib. Ya, padahal telah melakukan kesepakatan bersama, tapi yang datang malah perwakilan beliau seperti Said Qori, Gus Jazuli, dan sejak ketidakhadirannya itu pula beliau malah mendapatkan gelar dari hadirin dan netizen, yaitu Al-Kaburi. Ya, namun demikian Kiai Imaduddin terus menebar opininya di mana-mana untuk meyakinkan tesis dan pendapatnya. Ya. Walaupun Abuya Kiai Ahmad Qurtubi Zailani telah selesai ta'alib katanya, yaitu kitab berjudul An-Nawawi Syadid fi Qam'i Hazayanil Imad Al-Anid, yang mana bisa diartikan bom nuklir untuk menumpas kerancuan Kiai Imad yang keras kepala. Namun faktanya yang katanya bom nuklir sampai kini belum juga diledakkan hingga saat ini. Ya karena itu tadi, Kiai Imaduddin tidak akan hadir walaupun diundang. Ya. Azabiku semua dimuliakan Allah. Sebagaimana diketahui, Abuya Kiai Qurtubi punya alasan dan sudah berjanji tidak akan membuka kitab tersebut kecuali berdebat secara langsung dengan Kiai Imad. Ya. Sebagaimana ta'lib kitabnya Abuya Qurtubi disebutkan kalau Kiai Imad ini sifatnya al-anid, nyeleneh. Ya. Dimana bisa sama-sama kita lihat di berbagai kesempatan ceramahnya, Kiai Imad terus menyebarkan opininya yang menyatakan kalau tesisnya itu valid. Ya. Nah, sabi ke semua, penyakit yang bisa kita lihat dari polemik ini, munculnya penyakit hati. Semakin hari umat semakin memanas dalam perpecahan. Dari yang mereka menafikan sampai mereka yang membela. Tidak ada titik temu. Ya. Nah, sabi ke semua, Kiai Imad secara telah menghentak diskursus keagamaan, ya, kalangan Islam tradisionalis di Indonesia. Ya, tesisnya yang menyatakan bahwa secara akademis nasab klan Ba'alawi terputus, ya, atau mengkodik, ya, dari jalur keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan juga sabiku semua, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama sendiri terlihat gamang menyikapi masalah ini. Sehingga para tokohnya berbeda pendapat dan berbeda dalam menyikapinya. Ya. Dapat dipahami bila para tokoh Nahdlatul Ulama kesulitan mengambil sikap karena persoalan nasab merupakan masalah sensitif. Sehingga sikap pro ataupun kontra akan berdampak tidak mengenakkan bagi keutuhan Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya respon tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama berbeda-beda dan tidak satupun yang mewakili sikap resmi organisasi. Ya, ada tokoh-tokoh yang berusaha tidak merespon, ada yang diam-diam mendukung salah satu pihak, dan ada pula yang memilih prasangka baik atau husnuzon dibanding mempercayai tesis ilmiah. Ya. Akibatnya yang kita lihat, ya, tesis Kiai Imad sebagai sesuatu yang berpengaruh bagi umat Islam di Indonesia sekarang ini. Ditambah lagi tentang tes DNA, ya, atau haplog group DNA. Hal ini pula yang menyebabkan sebagian masyarakat percaya pada Kiai Imad.
Ya, meski demikian, ya, tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan muslim tradisionalis pun terjadi perubahan sebagai dampak dari tesis Kiai Imad. Ya. Tapi di balik itu semua, ada juga sebagian masyarakat yang memandang temuan Kiai Imad tersebut sebagai tesis yang masuk akal. Tetapi, tidak serta-merta mereka antipati terhadap kaum Ba'alawi. Bahkan mereka yang terang-terangan mendukung tesis Kiai Imad juga tidak antipati atau membenci kaum Habaib. Ya, sabi kesemua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mau pakai akal yang luas, kalau mau kita berpikir lagi, Kiai Imad ini telah membuka perspektif baru, ya, bukan saja tentang eksistensi kaum Ba'alawi, melainkan juga mengangkat diskursus keilmuan yang dimana relatif jarang dipelajari secara ilmiah. Ya kan, bahkan cenderung dianggap tabu, yaitu tentang ilmu nasab. Ya. Ya, munculnya diskursus ilmu nasab ini pun sebenarnya dipicu oleh sikap dan perilaku oknum habaib sendiri. Ya. Banyak tuh masyarakat yang memandang sikap dan ucapan dari beberapa oknum habaib, ya, yang dengan congkak menyatakan dalam darahku mengalir darah Rasulullah, hidung pesek seperti celengan semar. Masyarakat memandang ini merupakan satu bentuk kesombongan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika sosial Islam di Indonesia. Ya, ceramah-ceramah keagamaan yang penuh nada politik, caci maki. Ya. Nah, kazabi itu semua yang rahmati Allah, ada nasihat untuk kaum habaib. Belajarlah dari kehidupan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengubah fitnah menjadi rahmat. Ya. Saya bukan untuk mengajari. Pasti kalian sudah tahu semua. Ya. Dalam berbagai literatur Islam, kita sering mengenalnya sebagai Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Dalam kitab karya Ma'munul Gharib, perihal sejarah hidup Syekh Syadzili, ia dapat menjadi cermin dan teladan bagi masyarakat umum, terlebih bagi kalangan kiai dan habaib, ulama Indonesia yang akhir-akhir ini ya banyak menghadapi cobaan dan ujian-ujian berat. Ya, meski begitu, kemahiran dalam menyikapi ujian seringkali gagal lantaran menganggap fitnah sebagai sesuatu yang datang dari unsur eksternal, taulian. Padahal, segala cobaan dan fitnah itu hakikatnya dikarenakan Allah sedang menyodorkan ujian. Allah ini sedang menyodorkan ujian kepada kaum habaib. Apakah kaum habaib sanggup menyikapinya dengan baik atau tidak? Ya, ya, kisah sederhana. Bagaimana Syekh Syadzili begitu terampil dan elegan dalam menghadapi fitnah dan caci maki yang ditujukan pada dirinya. Ya, akibat kedengkian orang-orang yang berbeda pendapat atau berseberangan paham dengan dirinya. Dikisahkan, ketika Syekh Syadzili belajar ke Maroko pada abad ke-7 Hijriah, beliau berguru pada Syekh Abdul Salam, ya, yang kemudian menyarankan agar menuntut ilmu ke Tunisia, hingga ke suatu daerah bernama Syazilah. Nah, di sekitar Bukit Zaghwan, ia berkhalwat hingga mencapai tahap penguasaan Islam yang cukup matang. Kapasitas ilmu dan kesolehannya kemudian mengangkatnya sebagai pusat perhatian publik. Ya. Azabiku semua yang dirahmati Allah, sebagian masyarakat pribumi merasa tidak senang dengan kehadiran Syekh Syadzili yang masyhur. Ya. Seorang hakim di Tunisia yang bernama Abul Qasim Al-Barra yang memiliki otoritas publik serta merta menghembuskan rumor dan isu-isu negatif mengenai Syekh Syadzili. Ia mengulik setiap kekurangan dan kesalahan sekecil apapun yang dilakukan Syekh Syadzili, lalu menyebarluaskannya. Fitnah yang gencar dilontarkannya, antara lain bahwa Syekh Syadzili adalah intel dan mata-mata dari negeri Maroko. Ya, Syekh Syadzili dituduh sebagai penganut ajaran Fatimiyah yang akan menyebarkan paham itu ke seluruh wilayah Tunisia. Azabiku semua yang dimuliakan Allah, nasab
Syekh Syazili yang memang terhubung ke Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, Fatimah, dijadikan alasan Al-Barra bahwa Syazili ingin mengambil alih kekuasaan serta membangun kekuatan dinasti Fatimiyah di seluruh negeri Tunisia. Asabiku semua, Sultan Tunisia merasa kalang kabut dan segera memanggil Syekh Syazili untuk dihadapkan kepada para ulama tersohor dan cendekiawan muslim di negerinya. Sultan ikut menyimak bagaimana Syekh Syazili menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial yang diajukan para ulama dan cendekiawan itu. Perihal ajaran Islam, akidah, tasawuf, hingga ke persoalan yang lebih rawan tentang politik dalam negeri. Tak berapa lama, para pakar dan ulama tersebut memahami kapasitas keilmuan yang dimiliki Syekh Syazili. Hingga sang sultan dan petinggi negeri akhirnya meyakini dan menghormati keberadaan Syekh Syazili sebagai warga negara yang jujur, baik, dan sangat berpotensi untuk membangun negerinya. Azabiku semua dimuliakan Allah, agitasi dan propaganda Al-Barra terus dilancarkan. Ia mengumpulkan bukti-bukti secara sepihak bahwa Syekh Syazili telah mengambil bagian dalam penyebaran paham Fatimiyah, serta mencuci otak warga Tunisia dengan ajaran tersebut. Dalam beberapa waktu, sang sultan sempat terpengaruh hingga mengeluarkan dekrit pencekalan agar Syekh Syazili tak boleh keluar negeri. Ia dikenakan sebagai tahanan rumah. Dalam situasi terancam yang mencemaskan dirinya, Syekh Syazili dengan khusyuk berdoa, "Wahai zat yang menggenggam kursi kekuasaan, aku mohon dilimpahkan keimanan yang menenteramkan batin, tidak merisaukan urusan rezeki, serta tidak takut kepada makhluk-makhlukmu." Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteguhan iman dan kelembutan hati Syekh Syazili membuat sultan dan para menterinya menjadi terenyuh dan luluh hatinya. Mereka menyadari bahwa Syekh Syazili memang tak memiliki kepentingan apapun, apalagi sampai merongrong untuk mengambil alih kekuasaan. Akhirnya, keberangkatan Syekh Syazili ke luar negeri atau Mekah untuk menunaikan ibadah haji dimanfaatkan Al-Barra untuk melancarkan aksi provokasi terselubung. Ketika rombongan Syekh Syazili melewati jalur Mesir, rupanya penguasa Mesir telah disurati Al-Barra dan pengikutnya bahwa tim Syekh Syazili akan mempropagandakan ajaran Fatimiyah kepada rakyat Mesir. Sultan Mesir yang waspada terhadap ancaman keamanan negerinya tidak mengabaikan begitu saja surat peringatan tersebut. Meski demikian, ia pun tak mau percaya begitu saja sebelum mengetahui siapakah Syekh Syazili itu yang sebenarnya. Azabiku semua, singkat cerita, sesampainya di Mesir, Syekh Syazili diundang untuk makan malam bersama sang sultan dan para utusannya. Mereka bercakap-cakap dan bertanya lebih jauh dalam rangka penyelidikan. Namun kemudian, justru para ulama dan cendekiawan Mesir itu terkagum-kagum pada kualitas keilmuan yang dimiliki Syekh Syazili yang begitu mendalam, egaliter dan universal. Sabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah hidup Syekh Syazili sebagai seorang mursyid, ulama besar dan tokoh sufi yang memiliki banyak pengikut di berbagai belahan dunia. Lambat laun semakin banyak pihak-pihak yang menyanjung, menghormati dan mencintainya hingga kini. Di sisi lain bermunculan pula orang-orang yang membenci dan memusuhinya. Namun demikian, dengan kedewasaan dan kematangan iman dan ilmunya, Syekh Syazili menyadari bahwa segala ujian dan cobaan itu pada hakikatnya lantaran Allah menyodorkan di hadapannya
agar dapat mengetahui seberapa kuat ia menghadapi dan menyikapi cobaan yang diberikan itu. Bagi Syekh Syazili, setiap pengalaman pahit yang dihadapi manusia, terutama terkait hubungan dengan manusia lain, perlu dimaknai sebagai cara Allah untuk membersihkan hati, serta menjauhkan kecenderungan dan ketergantungan terhadap makhluk manusia. Sesungguhnya, hanya Allah lah yang berkuasa membolak-balik hati. Hanya Dia yang menggenggam dan menempati singgasana hati manusia dan seluruh makhluk-makhluknya. Azabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu rasa sakit yang ditimbulkan akibat perilaku fitnah, amarah, dengki, dan dendam kesumat orang yang ditujukan kepada kita justru akan membantu meluruhkan kotoran-kotoran hati kita sendiri. Sejauh kemampuan kita untuk menyikapi segala ujian itu dengan penuh kesabaran. Zabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada prinsipnya para wali dan kekasih Tuhan seumumnya memperoleh kemuliaan dan derajat tinggi bukan hanya mampu menjalankan amal ibadah yang luar biasa berat, melainkan juga karena ketangguhan dan keikhlasannya dalam menerima ujian-ujian rohani. Mereka yang memilih atau dipilih Allah untuk menempuh jalan spiritual akan senantiasa dihadapkan pada tantangan kerohanian yang jauh melampaui kesanggupan manusia-manusia pada umumnya. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah, semakin dekat langkahnya menuju Allah, maka akan semakin berat dan terjal segala halang rintang yang dihadapinya. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, keluasan dan kedalaman ilmu serta kesucian hati yang dimiliki Syekh Syazili menimbulkan daya tarik dan pesona tersendiri dalam hati sanubari orang-orang beriman dan bertakwa. Ya. Banyak orang-orang berbondong-bondong belajar agama dan menjadi muridnya di jalan tasawuf. Hingga dalam waktu beberapa dekade saja, pengaruh kuat dari Imam Syekh Syazili semakin luas, menjangkau banyak negara di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Nazabiku semua, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan terhadap polemik nasab ini. Ini semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua, hikmah untuk kita semua. Saya pun juga gak ada maksud mau mengajari para ulama atau habaib atau para kiai. Tapi dari kisah Imam Syekh Syazili tadi, setidaknya mengingatkan kembali kepada kita semua. Sesungguhnya segala hikmah yang terjadi dalam kehidupan ini, sesungguhnya Allah lah yang mendatangkannya. Tergantung kita lagi mau seperti apa menyikapinya. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.